والحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يسألهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير واللطف والعافية أن الله يبني أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا فتن والمهن ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أموات الخاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وحسن الخاتمة عند الموت في عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأخذه ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأخذه ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل فلم تزل بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. آمن الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. دعوه فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عون من
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala habibika al-karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para santri yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan, puji serta rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan karunia nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia guna mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus rutinitas kita setiap Lailatul Ahad atau malam minggu akhir daripada bulan kita berkumpul bersimpuh, tentunya tidak lain hanya mengharapkan keikhlasan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga langkah kita, niat kita menjadi ladang, menjadi amal kita yang insyaallah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Selawat serta salam tak lupa tercurah tersanjung kehadiran baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarga dan juga para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya, sehingga kita kelak nanti mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul Islam khamsatun. Masih menjelaskan, menerangkan daripada pasal utawi pasal sawiji dalam bertelakan arkanul Islam, pokok-pokok atau rukun-rukun Islam. Kemarin sudah kita baca, tinggal kita menerangkan atau mengkaji daripada dinul Islam itu sendiri. Din itu artinya tiang. Din artinya agama. Sehingga apa? Itu menjadi filosofi, menjadi karakteristik kita sebagai manusia yang berakal untuk mengkaji, mempelajari hidup di dalam dunia ini harus punya din, yaitu harus punya tiang, punya agama. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita di alam dunia ini, kalau kita nggak punya tiang, kalau kita nggak punya agama, kita tidak bisa membedakan makhluk-makhluk Allah atau ciptaan-ciptaan Allah yang begitu banyak di luar jangkauan kita
yang bisa membedakan mana itu manusia, mana itu hewan. Karena dalam bahasa mantik, al-insanu hayawanun natiq. Insan, manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Sekali lagi saya ulangi, manusia, al-insan hayawanun natiq, adalah hewan. Berarti kita hewan. Ayo, hewan punya mulut, kita punya. Hewan punya anggota badan, kita pun sama. Bedanya hewan itu tidak bisa bicara, kalau kita bisa. Itu yang membedakan al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang dapat berbicara. Kira-kira perbuatannya sama enggak? Perbuatannya sama enggak? Sama. Hewan makan kita, hewan minum kita, hewan sholat enggak? Hewan sholat enggak? Berarti kalau manusia yang tidak sholat, apa bedanya? Persis. Hewan sedekah enggak? Berarti kalau ada manusia yang pelit, alias kikir, alias koret, berarti apa bedanya? Kita sama benar-benar hayawan. Jelas? Paham? Lah ditambah lagi dengan firman Allah yang sudah kita sering dengar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad itu kalau udah laqad itu sungguh, perlu ditauhid. Sabar-sabar. Tahu gimana? Dia tahu sabar-sabar. Apa sabar-sabar? Lakon itu harfu taukid. Harfu taukid itu memastikan benar-benar pasti, sungguh, setuhune, bahwa Allah menciptakan yang namanya manusia itu ahsani taqwim, seindah-indahnya, sebagus-bagusnya ciptaan. Makanya kita bersyukur nih, dijadikan oleh Allah manusia, dan manusia bisa mulia, manusia sebaliknya tidak bisa mulia. Apa yang mendapat, yang mengangkat atau menjadikan kita itu mulia? Apa? Akhlak. Yang kedua ilmu. Makanya kalau misalnya kita itu tidak disamakan sama hewan, harus kita bedakan. Kita manusia atau hewan. Sholat salah satu diantaranya. Ngaji, hewan ngaji kan? Enggak. Ya kalau misalnya manusia nggak pernah ngaji, apa bedanya, bro? Ya, sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya makhluk Allah ciptakan kita sebagai manusia. Kalau nggak ngaji, kalau nggak sholat, apa bedanya? Apa bedanya? Karena diterangkan di dalam syarah ini kitab Safiratun Najah, faslun fi bayani da'aimil Islam. Adapun ini pasal menjelaskan, menerangkan da'aimil Islam, yaitu pokok tiang daripada agama Islam, muasasah dan dasar daripada agama Islam.
Ini benar-benar dasar. Jadi kita mulai nol lagi nih, mulai ngaji nih. Orang-orang udah sampai bab muamalat, orang-orang udah sampai bab ilahiyat, ini masih bab asas, ada bab arkan gitu. Tapi alhamdulillah ini terlambat daripada nggak sama sekali. Karena bahayanya gimana? Kalau ada manusia, ada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah belajar, yang tidak pernah ngaji, bahaya. Karena yang namanya kita belajar agama hukumnya fardu ain, fardu ain. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu fardu ain. Nah, kalau misalnya kita nggak ngaji berarti dosa. Gimana kita menjadi umat Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Lebih-lebih ini bulan Rabiul Awal, ini bulan yang mulia, bulan di mana peristiwa lahirnya sosok manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yaitu Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita nggak ngaji repot. Nggak bisa, bahaya. Makanya ayo nih mumpung di awal. Wa asasuha wa ajza'uha, dan juga juz-juz bagian-bagian daripada ini agama Islam. Apa? Arkanul Islam khamsatun fala yanbaghi bi ghairiha fa'idafatun arkan min idafatil ajza'. Jadi fala yanbaghi boleh, tidak boleh, yaitu semestinya, seharusnya, siogianya. Fala yanbaghi apa semestinya bighairiha fa idafatul arkani min idafatil ajza'. Tidak ada bagian daripada rukun dan tidak ada bagian daripada juz ila kulli ay ad-da'aimi wal asasu wal ajza'u, yaitu pokok-pokok dan dasar-dasar bagian-bagian daripada agama Islam harus kita jalani. Karena di ujungnya itu al-Islam huwa al-amal. Islam adalah perbuatan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Bukan dikatakan Islam kalau cuma omong doang. Al-amal, perbuatan. Salat ya kudu ngambil rujuk. Salat kudu takbir. Salat ya kudu ruku. Kalau cuman gue udah sholat, gue udah ngaji, itu bukan dikatakan al-Islam. Karena yang namanya al-Islam huwa al-amal, perbuatan. Perbuatan, bukan bukan omong doang. Makanya susah kalau kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah, cuma omong, tidak bisa. Betul nggak? Itu ayat mengapresiasikan itu tidak mudah. Susah. Praktek itu lebih susah daripada teori.
juga bisa. Wah, jadi manusia perlu sabar, perlu tahan banting, tahan letih. Buktiin, praktekin. Hidup tuh kudu ikhlas, buktiin, praktekin. Ngaji kudu ikhlas, sholat kudu ikhlas, bukan terpaksa, bukan dipaksa, bukan nggak enak. Kan datang ke mereka macam-macam gitu. Ada yang nggak enak, tiap hari kagak, tiap bulan kagak, masih elok sebelum tapi kagak. Ini kan masalah praktek dengan teori. Kalau masalah teori orang semua bisa, masalahnya kan praktek, uji coba, uji nyali. Betul? Tuh macam-macam. Ada yang benar-benar ngaji, ada yang benar-benar sholat, ada yang benar-benar ibadah, ada 1001. Benar. Makanya itu kalau misalnya masalah praktek al-amal perbuatan qasdus syai'in muqtalidu fihi, luar biasa susah. Tahan banting. Ujiannya gede. Ya semakin tinggi semakin kencang. Iya betul. Bukan masalah kencangnya. Angin apa dulu? Lah kalau misalnya angin dipasangin dulu enak adem. Lah kalau angin tornado kalau gimana urusannya? Tuh. Makanya yang ngaji-ngaji, yang ibadah-ibadah, jangan mikirin pahala, nggak usah. Pahala itu bukan urusan kita, pahala itu urusan Allah. Tugas kita tuh aman, berbuat. MR. Jelas. Tuh. Ya makanya yang punya ide, yang punya promotor, yang punya pelopor malam minggu tiap bulan sebanyak yang ngaji ini tuh ngalir sampai yang punya ide. Kalau saya mah setuju aja, mau tiap bulan ke, mau tiap tahun ke. Kalau tiap tahun mau kebarukan, ngaji tiap tahun. Yang makanya profesional aja. Ya ngertiin, Ustaz juga ngertiin Ustaz juga ngertiin. Masa tiap hari mau ngaji ibadah, yang namanya ibadah Islam tuh universal. Artinya gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang sama orang-orang yang berbuat baik, bukan orang-orang yang berlebihan. Awas sekali lagi, Allah senang sama orang yang berbuat baik, bukan yang berlebihan. Makan nasi cakep gak? Enak gak? Lah kalau berlebihan enak. Sholat bagus gak? Bagus kalau berlebihan. Lah repot. Semua sholat semuanya repot. Nggak ada tuang lagi, nggak ada tuang sayur, nggak ada tuang oncom. Itu Islam tuh luar biasa tuh. Makanya al-Islam huwa al-amal. Islam adalah perbuatan. Jangan disebut Islam manusia kalau dia nggak melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Makanya kita ini sebagai umat Rasul itu paling enak. Paling enaknya apa? Dijamin masuk surga. Tuh, makanya kudu banyakin selawat nih bulan, ya bukan di bulan aja. Maksudnya hari-hari biasa di bulan-bulan lain banyakin selawat. Kurang enak apa kita? Maksiat dokoh. Demen. Sholat lagi mau, sedekah lagi ada. Betul?
Jangankan haji, umur juga akan gablek. Ya kan? Tapi masuk surga. Maksudnya itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur nih menjadi umat yang baginda Rasul. Tuh. Makanya banyakin selawat. Udah. Orang mau kata apa kek, mau gimana kek. Kalau misalnya ada yang komplain, lu ngaji dulu aja deh. Gue juga lagi ngaji nih, terjawaban ntar dah. Kalau kamu babnya, begitu udah jujur. Susah mah. Udah kita mah gak usah main kapar, nggak boleh main sesat udah. Baca apa yang salah. Kalau misalnya ada yang bertanya, lu kenapa salah lu ngaji dulu aja, gue juga lagi ngaji. Ntar kalau ketemu lu jawab deh ya bareng-bareng begitu ya. Daripada entar distakmat nggak bisa jawabnya, kafir ini, nggak percaya kepada Rasul. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala aja berselawat. Masa kita umatnya kagak bisa berselawat? Abong, apa bahasa abongnya? Ya abong banget kita tuh. Ya nggak bersyukur banget. Makanya ayo al-Islamu wa al-amal. Terus awwaluha syahadatu ay tayaqqana an la ilaha ay la ma'budun bihaqqin mawjudin illa Allah wa huwa muttasifun bi kulli kamali an la nihayata lahu wa la ya'lamuhu illa hu. Syahadat, penyaksian atau penyadaran diri, kesaksian diri, yaitu tayakkan, meyakini. Yakin dulu ya. Semua juga apa baik dulu ya. Yakin. Lebih kata 30 juz kalau nggak yakin itu udah mempan. Doanya. Yakin. Nih, yang udah berumah tangga, yang lagi usaha, yang lagi kerja, kudu yakin rezeki itu udah diatur. Ini kenapa sih pada membleh? Kenapa sih pada nggak yakin? Ngaji tiap hari sama ustaz, sama kiai, sama habaib. Tapi kalau disuruh yakin romana begal. Nah ini bulan Muharram nih, Ustaz kalau ada yang nyindir pasti dana lagi ya dana. Apalagi kampung sebelah nggak baru buka lagi katanya nih baru juga kali pertemuan belum dimau lah nawarnya kebeda-beda seolah apalah dulu lebakin biarin aja orang mah. Yang penting kita masih syiar udah bismillah aja. Bismillah segala hatur tawar cepet. Ustaz mau Ustaz tahu kan? Tuh ya kira-kira nih buat asatis sekian ya yang ceramah jangan samain. Lagi negara berkat juga sama. Lah kita orang awam yang baca doa beda. Ya kan berkatnya beda, pulangnya beda. Itu udah jelas ketahuan bersamain. Lah masalah kiai malahan som kiai. Itu kiai mahalan hatur. Lah masa kiai kalah sama tenda. Ada 5 juta tenda. Jelas. Ayo banyakin selawat. Nih insyaallah di tanggal 16 mau maulud dan dikobong. Ayo udah harus yakin, kudu yakin. Udah tenang aja. Saya yang ngedel tenda. Udah tenang aja. Saya yang ngedel kiai. Cakep tuh satu biru. Gua denger biru. Ustaz enggak capek Ustaz. Ini pura-pura mau kalau ada yang nyindir pasal tanggal maulud, pura-pura kagak tahu. Tanggal berapa? Mungkin loh. Udah diumumin berapa kali.
tanggal 16 November. Ada Abah Dori, ada Abah Jamal, di sini ada Abah Anda, ada Abah Opal, Bos Kecil. Amin. Kalau didoain amin. Kalau doain yang babe amin deh, amin. Itu. Paham jelas? Tuh, ayo tanyakan, harus yakin. Yakin kepada apa? Allah ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illa ma'budin bihaqqin maujudin, tidak ada yang wajib disembah secara benar, bihak maujudin, secara wujudiyah, secara perwujudan. Nggak ada yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah jelas ya, itu udah jelas tuh. Untuk menebalkan keyakinan kita itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kita kan diuji masalah sepele, jadi ngerambat kemana-mana. Pilot gak sembuh-sembuh, Allah salahin. Ya Allah gak sayang lagi. Parah lu kalau Allah gak sayang dicabut, Paul. Sentimen sama Allah. Udah seuzon sama Allah, baru dikasih dicubit sedikit aja. Diambil anaknya, diambil istrinya, diambil suaminya, diambil hartanya, udah seuzon sama Allah. Allah udah nggak sayang lagi sama gua. Tanyakan saja sama rumput yang bergoyang. Lagu-lagu puitis banget lu. Mau ngopi-ngopi, mau orang-orang iklan. Ini kopi. Udah. Info kecil, info sedikit untuk tahun ini. Ketua panitia atau ketua pelaksana untuk maju sebagai penyelenggara Maulid adalah Bapak Muhammad Ilham. Bahasa Inggris, Bang Didin, udah Inggris semua.